Monggo Bu Sita sudah siap untuk sebagai moderator dan host. Silahkan Bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu semuanya. Di sini kita akan mengadakan pertemuan yang akan sebagai presenter adalah Ibu Yulia Saraswati MDD dari SMP dari MTS 2 Sleman ya Bu ya. Pertemuan hari ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat ini, yaitu berjudul pembuatan kelas interaktif menggunakan kuisis ya. Monggo kepada Ibu Yulia Saraswati, kami persilahkan saja untuk memulai kelas. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Tika Resmi di sini sebagai moderator dari SMP 1 dan 8 dan sebagai hostnya adalah Ibu Faiza. Kepada Ibu Yulia Saraswati, monggo kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat dan Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan Quizizz. Nah, kebijakan pemerintah saat ini untuk pencegahan penyebaran virus corona adalah salah satunya kita diminta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, tentunya kebijakan ini tidak boleh menyurutkan semangat kita. Kita harus tetap mencari terobosan bagaimana agar pembelajaran jarak jauh kita tetap menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kebosanan saat pembelajaran adalah dengan memberikan kuis kepada peserta didik. Apalagi kalau kuis kita ini kita berikan cara online. Nah, tentunya pasti siswa akan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, bagaimanakah cara kita untuk membuat kuis interaktif dengan Quizizz? Bersuara ya Bu? Oke. Ada 3 langkah dalam membuat kuis. Yang pertama adalah kita membuat akun dulu. Baru yang kedua kita membuat soal. Dan langkah yang ketiga kita share kuis ke siswa. Nah, mari kita masuk ke langkah pertama, yaitu bagaimana cara untuk membuat akun. Nah, karena Bapak Ibu belum punya akun, maka kita harus membuat dulu. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kita masuk ke webnya Quizizz. Kita ketik ya di alamat URL-nya ini www.quizizz.com. Nah, lalu kita pilih yang sign up di sini. Karena kita belum punya akun. Tapi kalau misalkan kita sudah punya akun, nah nanti kita masuk di bagian login ini. Nah, kita kan belum punya akun. Mari kita sekarang membuat akunnya dengan cara kita klik sign up di sini atau kita klik daftar. Nah, nanti setelah kita mengklik sign up akan muncul isian seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi di sini. Emailnya apa, username-nya mau apa, password-nya apa. Kemudian kalau sudah kita isi semua, kita klik next. Nah, setelah langkah-langkah ini kita lakukan, berarti kita sudah punya akun di Quizizz. Nah, kemudian tapi sebelumnya kita juga harus mengisi ini dulu, memilih peran dulu. Ada 3 peran di sini, sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai orang tua. Nah, kita pilih
sebagai guru. Nah, nanti ketika kita pilih sebagai guru, nah kita masih diminta lagi untuk mengisi username, negara, postcode dan sebagainya. Nah, di sini tinggal kita isi username-nya apa, negara kita mana, masukkan kode pos, nah baru kita klik next. Nah, jadi ini akun kita sudah selesai. Jadi karena sudah lengkap data diri kita. Kemudian langkah kedua yaitu kita membuat kuis atau membuat soalnya. Nah, ya, caranya nanti dari kita sudah masuk akun tadi ya, nanti akan ada tulisan buat kuis baru. Nah, kita klik buka kuis baru. Setelah kita klik, nanti kita disuruh untuk mengisi info kuis. Nah, kita isi di sini. Misalkan di sini kita isi, ini adalah judul kuis kita apa, maunya di sini. Nah, misalkan kuis pemanasan global. Nah, kita klik di sini kuis pemanasan global. Kemudian kita pilih bahasa yang kita gunakan. Kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita pilih di sini. Kemudian kita masukkan gambar di sini. Gambar ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, gambar ini maksudnya sebagai ikon dari kuis kita ini mau pakai gambar apa. Nah, nanti bisa di browsing dari laptop kita. Setelah 3 ini terisi, baru kita klik save atau kita klik simpan. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita klik simpan, nanti kita buat pertanyaan baru. Nah, kita klik buat pertanyaan baru di sini. Ini tadi adalah info kuis yang kita isikan tadi. Oke. Nah, setelah kita klik pertanyaan baru, nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, apa arti masing-masing? Nah, pertama di bagian ini ya. Nah, di sini nanti akan ada pilihan. Pilihannya itu 1 jawaban atau banyak jawaban. Kalau kita maunya pilihan gandanya ini 1 jawaban saja, nah ini kita pilih 1 jawaban. Cuma kalau mau pinginnya banyak jawaban, yang di sini kita pilih banyak jawaban. Seperti itu. Nah, setelah kita pilih, kita memasukkan pertanyaan di sini. Nah, misalkan ini yang dimaksud pemanasan global adalah titik-titik. Kemudian kita masukkan optionnya masing-masing. Dan jangan lupa kita klik salah satu jawaban yang benar sehingga warnanya hijau. Nah, setelah itu pengaturan selanjutnya, nah kita atur waktunya di sini. Dia mau tampil berapa detik atau berapa menit soal ini di HP siswa. Nah, itu kita pilih. Nah, setelah kita pilih waktu, baru kita klik simpan di sini. Nah, berarti pertanyaan nomor 1 sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan baru yang nomor 2. Nah, tinggal kita klik tambah. Kalau klik tambahnya sudah kita klik, nanti kita akan masuk ke pertanyaan 2. Nah, caranya sama tadi. Dengan memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, memilih jawaban yang benar. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan gambar, Bu. Bapak Ibu ya. Boleh memasukkan gambar di bagian pertanyaan. Dengan klik di sini nanti kita pilih gambar yang ada di laptop kita. Atau boleh juga di jawaban di sini kita kasih gambar juga bisa, tinggal klik di sini. Ya, kemudian kita atur waktu, baru kita simpan. Nah, bagian kanan ini adalah nanti yang akan muncul di HP siswa. Nah, itu pertanyaan seperti ini. Tuh. Nah, silakan Bapak Ibu nanti membuat soal sebanyak yang diinginkan, misalkan 25 soal. Nah, silakan dibuat satu persatu. Ya, kalau sudah selesai, langkah terakhir dalam membuat soal yaitu kita mengisi grade atau mengisi tingkatan. Maksudnya, kuis ini itu dipakai untuk umur berapa?
Nah, kita tulis di sini, kita ketik misalkan dari umur 10 tahun sampai umur dewasa. Nah, dipilih di sini. Setelah memilih grade atau tingkatan, baru kita pilih subjek atau mata pelajarannya. Boleh matematik, sesuai mata pelajaran kita. Nah, setelah dipilih, baru kita klik finish. Nah, kita klik selesai. Nah, berarti kita sudah punya soal ya yang siap dibagikan kepada siswa. Nah, terus bagaimana cara share quiz ke siswa? Nah, untuk share quiz ke siswa itu ada 2 macam. Yang pertama, bisa kita share quiz secara langsung. Atau yang kedua, bisa kita share quiz sebagai PR. Nah, apa perbedaannya ini akan kita bahas masing-masing. Kita bahas yang pertama dulu ya, bagaimana cara menge-share quiz secara langsung. Nah, jadi kita klik play live atau live game. Nah, itu ya. Setelah kita klik, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi kuis pemanasan global 25 pertanyaan misalkan, karena kita tadi sudah membuat 25 pertanyaan. Nah, kita pilih yang klasik saja di sini. Sebelum kita klik selenggarakan game, nah kita bisa mengatur. Di bawahnya itu banyak aturan yang kita pilih, terserah kita. Nah, boleh misalkan siswa bisa melihat hitungan waktu mundur. Nah, ini kita klik sampai warna hijau. Kalau kita maunya pertanyaan diacak, di sini warna hijau. Nah, kalau maunya pilihan jawaban diacak, di sini warna hijau. Nah, ini kita atur, terserah kita Bapak Ibu. Nah, setelah diatur, tinggal kita klik selenggarakan game di sini. Nah, kalau ketika sudah kita klik selenggarakan game, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, inilah kode game kita. Nah, nanti kode game ini kita share ke siswa. Bisa sih selain memberikan kode game, yaitu kita bisa dengan mengeklik link di sini. Nah, kita berbagi melalui link. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, klik ini kita copy saja, kita copy paste. Kemudian kita taruh di Google Classroom boleh, di Twitter boleh, di WhatsApp group juga boleh. Nah, nanti tinggal anak-anak, kalau misalkan kita pakai link di sini, tinggal anak-anak mengeklik link ini langsung masuk, bisa join game kita. Tapi kalau misalkan anak-anak masuknya lewat quizizz.com, dia harus mengeklik join game dan memasukkan kode game ini. Nanti kode game ini otomatis ada diberi oleh Quizizz sendiri. Nah, nanti ada masing-masing pertanyaan, masing-masing soal, nanti akan ada kode game masing-masing. Nah, ini yang di-share ke siswa. Nah, itu ya Bapak Ibu kalau mau menge-share kuis secara langsung. Nah, terus bagaimana cara menge-share kuis untuk dijadikan PR? Nah, kalau share quiz dijadikan PR, nah, ada yang harus kita atur lagi, yaitu tanggal dan waktu kapan siswa itu harus sudah menyelesaikan kuisnya. Nah, misalkan kuis ini harus selesai tanggal 5 April. Nah, ini kita pilih 5 April. Jam berapa? Nah, kita isikan ini jam, ini menitnya, dan ini detiknya. Nah, setelah mengisi waktu selesainya PR ini harus dikerjakan, nah, kita bisa atur juga seperti tadi cara pengaturannya. Nah, diatur di sini. Setelah itu kita selenggarakan game. Nah, kita klik di sini. Nanti ketika klik akan muncul kode gamenya. Nah, seperti ini. Tapi biasanya kalau untuk PR kita cukup pakai link saja. Nah, link ini diklik, nanti akan timbul seperti ini, kita copy paste.
kita taruh di WhatsApp group misalkan. Nah, nanti anak-anak bisa langsung join. Nah, di sini itu tadi cara bagaimana untuk menge-share kuis. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, nanti bisa kita praktekkan nanti. Nah, kemudian saya akan jelaskan ulang. Nah, bagaimana cara siswa join ke Quizizz. Nah, kita minta siswa masuk ke browser lewat HP-nya masing-masing. Kita tulis, kita suruh ketik quizizz.com atau quizizz.com. Nah, kemudian kita minta mereka klik join a game. Nah, kemudian tinggal anak-anak memasukkan kode permainan, kode kuis kita tadi yang sudah dikasihkan oleh Quizizz, diketik di sini. Baru mereka disuruh klik gabung. Nah, nanti anak-anak yang gabung akan terlihat di laptop atau di HP kita. Nah, setelah semua siswa gabung, baru kita klik mulai untuk melakukan kuis bersama-sama. Nah, ini kalau untuk yang share kuis secara langsung. Tapi kalau sebagai PR tinggal ngasih link tadi, anak-anak langsung klik link itu sudah langsung masuk ke Quizizz untuk mulai mengerjakan PR-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, di Quizizz ini kita bisa melihat hasil anak-anak, jawabannya berapa, nilainya berapa. Nah, itu bisa kita lihat Bapak Ibu di bagian menu hasil di sini. Nah, di bagian menu hasil kita pilih kuis mana yang mau dilihat nilainya. Nah, misalkan yang bagian bawah ini. Kita klik, kemudian kita unduh Excel-nya. Nanti setelah Excel terunduh, nah, kita buka Excel-nya. Nah, ternyata ada 2 sheet di sini. Yang pertama, sheet kelas level. Artinya di sini tuh sheet yang memperlihatkan keseluruhan siswa, yang benar tuh mengerjakan berapa anak, yang salah berapa anak. Nah, seperti itu. Dan ini anak-anak mengerjakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu bisa terlihat di sini. Untuk yang sheet kedua yang tentang player level, isinya adalah skor anak dan nilai anak. Nah, nanti kalau mau memasukkan ke daftar nilai, kita tinggal memilih yang ini. Nah, karena ini 100% menunjukkan jawaban si anak itu benar semua. Kalau 92% berarti nilai anak 92. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita sudah selesai, saya sudah selesai untuk mempresentasikan teori dari bagaimana cara membuat kuis ya. Nah, sekarang mari saya akan mempraktekkan biar lebih mudahnya ya. Nah, cara prakteknya kita masuk ke quizizz.com. Nah, kita masuk ke quizizz.com di sini. Oke. Kemudian karena kita belum punya akun, kita daftar dulu di sini. Nanti kalau daftar diminta untuk masukkan email. Nah, kita masukkan email kita. Nah, seperti itu. Nah, karena saya sudah punya akun, saya tinggal masuk saja pakai akun saya di sini. Nah, saya klik masuk. Nah, saya masukkan email saya di sini. Dan password yang sudah kita buat. Baru kita klik masuk. Nah, inilah tampilan dari Quizizz kita Bapak Ibu. Nah, ini ada menu buat kuis baru, ada menu kuisku, hasil, kelas, koleksi, meme, pengaturan dan sebagainya. Nah, kita sudah punya akun di sini. Sekarang kita akan membuat soalnya. Nah, dengan cara klik buat kuis baru. Nah, kemudian
kemudian kita klik judul kuis kita, misalkan tadi kuis judulnya latihan. Nah, kita pilih mata pelajarannya apa, kita klik next. Nah, kemudian inilah sedikit info, tadi judulnya latihan ya. Nah, kemudian kita buat pertanyaan baru. Kita membuat pertanyaan nomor 1. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, mau pilih satu jawaban atau banyak jawaban. Nah, karena mau pilihan ganda, saya pilih satu jawaban saja. Nah, kemudian kita klik soal kita di sini, misalkan. Nah, ya, misalkan ini soalnya. Nah, baru kita klik jawaban di sini, misalkan. Nah, jangan lupa kita pilih salah satu jawaban yang benar. Nah, misalkan jawaban yang benar C ini. Nah, baru kita atur waktunya. Dia mau tampil berapa detik? Misalkan mau 20 detik. Nah, kita pilih 20 detik di sini. Baru kita klik simpan. Nah, ini soal nomor 1. Kemudian kita mau membuat soal nomor 2, tinggal diklik tambah di sini. Nah, baru ditulis di sini misalkan. Nah, di sini. Nah, kita pilih jawaban yang benar. Kita misalkan mau masukkan gambar, nah itu bisa memasukkan gambar atau memasukkan audio, di sini bisa. Nah, kita pilih mau memakai gambar yang mana. Nah, misalkan mau pakai yang ini, kita pilih. Nah, nanti akan masuk, ini baru proses. Nah, ini gambarnya sudah masuk di sini. Nah, nanti di sini juga boleh kita tambah gambar di sini. Baru kita klik simpan. Nah, oke, itu cara membuat soal. Silahkan Bapak Ibu nanti membuat soal berapa yang diinginkan. Nah, tinggal tambah-tambah ini saja. Nah, kalau soal sudah lengkap, misalkan kita lakukan pengaturan lagi di sini. Ya. Nah, ini kita lakukan pengaturan. Kita pilih bahasanya misalkan bahasa Indonesia. Nah, ini Indonesian. Nah, dari kelas berapa bisa dia mengerjakan, misalkan umur 8 sampai dewasa bisa mengerjakan misalkan. Nah, ini boleh. Baru kita klik simpan. Nah, jadi kita sudah selesai membuat kuis, kita klik kuis selesai. Nah, berarti sudah selesai, Bu. Nah, ini boleh kita lewati. Nah, karena tidak ingin membagikan ke guru yang lain. Nah, ini sekarang langkah selanjutnya kita mau menge-share kuis. Nah, bisa dengan main langsung atau bisa dengan menjadikan sebagai PR tadi. Coba kita play live atau main langsung. Nah, kita klik di sini main langsung. Nah, sebelum diklik penyelenggaraan game, kita bisa mengatur di bawah ini. Nah, waktu, record, pertanyaan diacak, jawaban diacak, dan sebagainya. Baru kita klik mulai gamenya. Nah, kita sudah punya kode game. Nah, inilah yang kita share ke siswa. Atau kita bisa memakai link ini, berbagi. Nah, link ini kita salin. Nah, misalkan, kemudian kita pastekan ke WA group atau ke Twitter atau ke Google Classroom. Nah, itu bisa. Itu cara share kuis secara
langsung. Nah, bagaimana kalau share kuis secara PR? Nah, itu sama saja sebenarnya. Nah, kalau mau menjadikan PR, kita pilih jadikan PR. Nah, di sini harus kita atur tanggal dan waktunya. Tanggal berapa dia selesai mengerjakan PR, jam berapa, nah, menit ke berapa. Nah, dan ini pagi atau siang. Nah, misalkan. Nah, itu baru kita atur di sini. Nah, kalau sudah pengaturannya tepat, kita klik mulai. Nah, nanti di sini kita tinggal bagi link. Nah, ini kita copy, kita taruh ke WhatsApp group. Nah, ini kita salin misalkan. Nah, seperti itu. Tinggal anak-anak nanti join ke game kita. Nah, kalau sudah selesai gamenya, kita bisa melihat hasilnya. Nah, lewat menu hasil ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih misalkan yang sini. Nah, ini kita pilih, klik kiri, unduh Excel. Nah, ini nanti Excel akan terunduh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini sheet yang kelas level tadi ya. Bisa memperlihatkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau hijau itu artinya anak-anak mengerjakannya benar. Nah, kalau yang merah seperti ini anak-anak mengerjakannya salah. Nah, ini salah satu, nilainya 96 karena soalnya 25. Nah, seperti itu. Itu yang kelas level. Kalau yang player level, nah isinya adalah nilai anak dan skor anak misalkan. Nah, nanti misalkan skor yang tertinggi diberi hadiah apa. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Dan ini akurasinya. Dia benar 100, benar 96 atau nilainya 92 dan sebagainya. Nah, itu. Oke. Itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya presentasikan. Kalau misalkan mau ada pertanyaan, boleh waktu saya serahkan dulu kepada moderator. Silahkan Bu. Halo Ibu, monggo. Halo Bu. Halo Ibu, ada yang mau bertanya? Monggo. Oh, alhamdulillah sudah paham ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, di chat ini ada pertanyaan. Nah, apakah Quizizz ini perlu download aplikasi atau berbayar? Nah, ya, untuk quiz ini kita tidak perlu download aplikasi karena kita langsung bisa masuk ke webnya, web Quizizz tadi. Dan apakah berbayar? Nah, ini tidak berbayar, cuma kita menggunakan kuota internet kita. Nah, itu jadi tidak perlu download aplikasi dan tidak ada berbayarnya. Jadi kita cukup modal kuota, nah bisa menyelenggarakan kuis ini.
Nggih. Nah, itu. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Nah, berarti untuk apa namanya pengisian soal Nggih. itu tadi karena kami terlambat masuk, mungkin untuk upload ke bentuk web gimana? Oh, kalau bentuk upload bentuk Word itu kayaknya belum bisa, Bu. Jadi memang kita harus mengcopy paste dari Word-nya. Jadi dari Word disiapkan, di copy paste masing-masing seperti itu. Kalau import dari Word itu belum ada menunya. Nggih, seperti itu. Oh, berarti kalau seandainya soalnya banyak, berarti kita kopas-kopas ke situ. Nggih, kita copy satu-satu seperti itu dari Word-nya. Insya Allah cepet aja kok waktunya. Nggih, seperti itu. Jadi nggak seperti kayak Google Form itu karena bisa ngupload gitu. Oh, enggak. Bukan nih, beda dengan Google Form, nggih. Jadi harus copy satu persatu gitu, nggih. Nah, itu nanti kalau seandainya anak itu mengerjakannya, misalkan nilainya jelek kan biasanya kan harus direvisi toh. Nggih. Nah, itu misalkan anaknya masuk ke situ nanti apakah nilainya itu nanti tertindih langsung atau nanti gimana? Oh, kalau mau klik kalau join lagi itu nanti masuk di bawahnya. Nah, jadi yang tadi tidak tertindih, jadi dia ada di bawahnya seperti itu. Nah, misalkan, nah nanti kalau dia 2 kali masuk ya nanti 2 kali juga. Ini misalkan Hamidah, ini ada Hamidah di sini juga. Nah, jadi dia tidak tertindih. Jadi akan ada di bawahnya, di seterusnya di bawahnya ini terus gitu. Jadi nggak tertindih langsung ya. Berarti kami misalkan mau memasukkan ke nilai, misalkan itu nanti harus dicek satu-satu gitu. Nggih. Jadi nggak numpuk, jadi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu ya. Nggih, ke bawah-bawah gitu terus nggih. Jadi nggak apa itu nggak tertindih. Jadi kayak Google Form tuh juga kalau dia mengerjakan beberapa kali juga masuknya beberapa kali di bawahnya seperti itu. Nggih. Terus yang kedua tadi karena kami juga masuknya terlambat itu untuk yang di situ nanti kan sudah ada skornya berapa gitu kah atau gimana? Ya, sudah ada skornya langsung di sini, nanti kita download di Excel-nya. Nah, ini skornya, ini skor anak-anak, dan ini nilainya, nilai anak-anak. Kalau betul semua nilainya 100. Kalau salah berapa, nanti di sini juga akan ada nilainya gitu. Oh ya udah, makasih, hanya itu saja. Untuk selanjutnya alhamdulillah sudah paham. Jadi cuma yang tadi yang terlambat aja. Makasih Bu Yulia. Nggih, terima kasih banyak Bu Dian. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.